Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda. Beberapa hari yang lalu, Immigration sudah membuat operasi besar di daerah Dengkil dan yang tertangkap sebanyak 37 orang yang semuanya adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia ini tanpa izin. Hari ini, tanggal 19 September 2023, Immigration Malaysia kembali menyerbu sebuah pemukiman ilegal yang ada di Selangor. Yang tertangkap juga lagi-lagi orang Indonesia. Saya pikir pemukiman ilegal seperti ini sudah habis ya, karena diberantas terus dan menerus. Ternyata masih ada, dan kita juga nggak tahu nih, apakah masih ada pemukiman ilegal yang ditempati oleh orang Indonesia di Malaysia ini masih banyak? Saya sendiri kurang tahu ya. Oke, berita ini saya ambil melalui website resmi milik Immigration Malaysia dengan judul Penempatan Haram dalam Hutan Diserbu Immigration. Jabatan Immigration Malaysia telah berhasil menahan seramai 39 orang pendatang asing tanpa izin atau PATI dalam satu operasi penguatkuasaan imigresen yang disebut sebagai Operasi Bersepadu yang dilakukan pada jam 2 pagi pada tanggal 19 September 2023 di suatu kawasan di tengah hutan yang berlokasi di Puncak Alam Selangor. Operasi ini dilaksanakan dengan kekuatan sebanyak 110 orang pegawai yang mana tim penggerebekan ini berasal dari bahagian penguatkuasaan, bahagian pencegahan, Atipsom dan AMLA, bahagian pengurusan depo dan tahanan, ada juga pasukan taktikal khas Ibu Pejabat Putrajaya dan juga turut dibantu oleh 13 orang pegawai dari Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN serta 5 orang anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Penggerebekan ini dilakukan oleh berbagai lapis dari penguatkuasaan Malaysia. Dalam operasi ini sebanyak 95 orang warga asing telah diperiksa dan hasilnya seramai 39 orang ditahan karena melakukan berbagai kesalahan. Sedangkan yang lainnya memiliki permit dan juga izin tinggal di Malaysia ini. 39 orang yang tertangkap ini berumur mulai dari 2 tahun hingga 52 tahun. Ini benar-benar sedih ya kalau ada anak-anaknya juga yang tertangkap. Dan yang tertangkap ini terdiri dari 14 orang lelaki, 22 orang perempuan, 1 orang anak-anak lelaki dan 2 orang anak-anak perempuan. Aksi penggerebekan ini dimulai dengan sangat dramatis karena pasukan operasi terpaksa harus berjalan kaki melewati gelapnya malam, melalui jalan setapak atau jalanan hutan, melewati cerun atau lereng-lereng gunung atau tanah yang berbahaya. Di mana posisi cerun ini sangatlah curam. Salah langkah sedikit saja bakalan mengancam keselamatan pastinya. Dan pasukan operasi harus berjalan kaki selama kurang lebih 15 menit untuk bisa sampai ke pemukiman ilegal ini. Pemukimannya memang terletak tersembunyi jauh di dalam hutan, terletak jauh dari jalanan utama. Ya, kalau jalan kaki aja 15 menit ini kan memang tersembunyi banget ya, ada di tengah-tengah hutan nih. Dan begitu sampai di lokasi, terlihat banyak bangunan kayu yang telah didirikan oleh saudara kita di tengah hutan ini. Rumah-rumah kecil seperti pondok begitu beratap seng dengan dinding kayu dan sepertinya mirip seperti rumah panggung ya, karena lantainya itu tidak rapat ke tanah. Sedikit ada celah antaranya dan di sini di pemukiman ini memiliki tempat pembuangan yang tidak layak dan tidak diatur dengan baik. Semasa serbuan dilakukan, tentu penghuninya dari pemukiman ini semua langsung kocar-kacir berusaha untuk melarikan diri. Bahkan terdapat banyak yang coba melarikan diri melalui lorong-lorong rahasia yang ada di hutan ini. Dan ada juga yang nekat melompat ke cerun atau lereng yang curam di sekitarnya. Mereka yang kabur ini sepertinya sudah tidak memikirkan keselamatan lagi ya, dengan nekat melompat ke dalam lereng yang curam begitu aja. Pasti yang dipikirkan yang penting tidak tertangkap ya, bisa lolos gitu. Padahal tindakan mereka ini justru bisa membahayakan keselamatan diri sendiri. Untungnya tidak ada yang terluka. Tapi walau bagaimanapun, penghuni pemukiman yang mencoba melarikan diri ini hampir semuanya bisa ditangkap kembali. Karena kawasan tersebut hampir ke seluruh sudutnya itu telah dikepung terlebih dahulu. Dan antara kesalahan yang telah dilakukan saudara-saudara kita ini adalah tiada dokumen, tidak memiliki paspor, tidak ada izin tinggal atau tinggal lebih masa, dan lain-lain kesalahan yang melanggar Akta Imigresen 1959-63, Akta Paspor 1966, dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Saat ini semua warga negara Indonesia, saudara-saudara kita ini yang tertangkap telah diamankan oleh pihak imigresen dan saat ini telah ditempatkan di depo imigresen Semenyi untuk tujuan siasatan dan tindakan hukum lebih lanjut. Tentunya di setiap penangkapan seperti
seperti ini, kita sesama warga negara Indonesia sangat sedih ya, merasa ikut prihatin atas apa yang menimpa saudara-saudara kita. Namun bagaimana? Kita ini adalah orang asing yang tinggal dan menumpang di Malaysia, di mana jika kita menumpang, jika kita hanya sebagai tamu, kita harus mematuhi peraturan dan juga undang-undang yang telah ditentukan oleh tuan rumah. Begitu juga dengan Malaysia. Begitupun dengan negara Malaysia. Setiap tindakan kesalahan yang dilakukan oleh warga negara asing tentunya ada konsekuensi hukumnya. Sekian mengenai hal ini, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.